Halo teman-teman, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 14 Maret 2021. Teman-teman masih ingat gak yel-yel PT Bukit Sion? Kalau begitu kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri Menyanyikan lagu Mars Paket PT. Yang semangat ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Kidung Muda-Mudi nomor 128 diberikan kidung baru baitnya yang pertama. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kami rasakan. Hingga hari ini kami masih diberi kesehatan dan nafas kehidupan sehingga kami dapat beribadah bersama dalam ibadah minggu pelayanan teruna. Berkatilah ibadah kami ini agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga pelayanan firman Kau Binar, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dapat membawakan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, Mari kita menyanyi KMM nomor 144 baitnya yang pertama. Adik-adik terkasih, kita akan masuk ke membaca firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu ini
karena kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami sanggup memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk menghormati firman Tuhan, adik-adik, mari kita berdiri. Pembacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya. Dan masih tetap setia kan menunggu ibadah Minggu Teruna? Jangan kendor imanmu. Walau masih belum bisa beraktivitas seperti tahun sebelum pandemi, tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan menjaga kehidupan kita asal kita selalu setia dan mengimani kebaikan Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dalam Perjanjian Lama dengan judul Pertemanan yang Saling Mendukung. Pertemanan atau persahabatan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih orang. Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Dia juga jujur, dia juga setia, berdedikasi dan berintegritas. Oleh karena itu, raja memberi segala yang diinginkan dan diperlukan dalam perjalanan Ezra kembali ke negeri, yaitu Yerusalem, kota Yehuda. Raja percaya kepadanya. Tangan Tuhan juga melindunginya. Perilaku yang ditunjukkan Ezra kepada raja tidak saja berdampak bagi keluarganya, tapi juga berdampak kepada bangsa Israel. Jadi, ketika Ezra diberi tugas memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kota Yehuda,
Maka dedikasi, kesetiaan, dan integritas tidak perlu diragukan lagi dari seorang Ezra. Itu sebabnya Ezra sangat mengandalkan campur tangan Tuhan. Ezra yang pulang untuk membangun dan memulihkan kembali Yerusalem memperoleh dukungan yang luar biasa dari Raja Kores. Hal itu karena Tuhan memakai Raja Kores untuk rencananya melalui Ezra. Ini dapat kita baca dari ayat 1 sampai 6. Dan selanjutnya 7 sampai 10 yang kita baca tadi, rombongan yang kembali bersama Ezra adalah para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Mereka semua kembali dari Babel untuk bersama membangun dan memulihkan kondisi Yerusalem yang telah hancur. Keberhasilan dalam setiap tugas yang dilakukan tidak hanya dari kepintaran seseorang atau kemahiran atau kecakapan dari orang tersebut. Dukungan dari orang-orang sekitar atau orang-orang tertentu dapat menopang keberhasilan dari setiap tugas dan juga menjadi penentu. Ezra di sini mendapat dukungan dari Raja Kores dan memberi Ezra segala yang diinginkannya untuk membangun rumah Tuhan di Yehuda. Ini membuktikan adanya hubungan yang baik antara Raja Kores dengan Ezra. Hubungan yang saling mendukung dan saling menopang sehingga terjadinya hubungan yang harmonis. Tanpa dukungan Raja Kores, Ezra mustahil dapat membangun rumah Tuhan sampai selesai. Jadi adik-adik, keberhasilan dari Ezra karena dukungan dari Raja Kores. Karena pertemanan mereka saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain. Hubungan yang akan memberikan dampak positif satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa pertemanan atau persahabatan harus saling mendukung. Harus saling melakukan tindakan yang baik. Perbuatan yang baik harus selalu dinyatakan dalam hubungan pertemanan. Tidak boleh ada iri hati, tidak ada saling mengejek, dan tidak ada yang saling menjatuhkan. Karena hal ini sangat penting dalam berhubungan dengan teman. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Pada usia teruna, biasanya persahabatan atau pertemanan biasanya terjadi karena kesamaan, karena memiliki kesukaan yang sama. Maka mereka bergaul, maka mereka berteman. Betul tidak adik-adik? Biasanya begitu kan? Kalau temanmu suka olahraga terus kamu juga suka olahraga, kamu berteman dekat sama dia. Betul nggak? Pastilah. Kamu pasti suka berteman dengan dia yang sama hobinya dengan kamu. Kalau kamu suka olahraga, terus salah satu temanmu tidak suka dengan olahraga seperti yang kamu sukai, kamu tidak mau bergaul sama temanmu itu kan? Jangan dong adik-adik. Kita perlu menjalin hubungan baik dengan siapapun.
hubungan yang saling menopang dan saling mendukung, saling akur, saling membantu. Kalau kamu hebat dalam bidang olahraga, tapi lemah di matematika, misalnya ini loh ya, dan teman ada yang pintar matematika, ya saling membantu ilmu. Minta diajarkan matematika dengan temanmu yang pintar matematika. Dan sebaliknya kamu juga ngajarin dia yang tadinya dia tidak bisa, misalnya olahraga basket, kamu ngajarin begini caranya teman. Jadi saling timbal balik, saling bertukar ilmu. Untuk pertemanan atau persahabatan yang terjalin dengan baik, kita harus memupuk sikap saling. 1. Tulus dan jujur dan saling percaya. 2. Pengertian satu sama lain. 3. Bersedia meluangkan waktu. 4. Mau menerima masukan atau saling menghargai. 5. Mampu menjaga rahasia teman atau sahabat. 6. Tidak membicarakan satu sama lain, gosip gitu loh maksudnya. Terus selanjutnya, tidak saling iri dan saling memaafkan. Dan itu adalah sikap yang harus dipupuk dalam pertemanan. Karena tidak jarang pertemanan atau persahabatan yang telah terjalin dengan baik bisa rusak loh, atau bisa bubar, bisa musuhan, hanya gara-gara berapa sikap yang tidak bisa kita jaga dalam sebuah persahabatan. Ya tadi, kebalikannya yang kakak sebut tadi, nah itu salah satu, maksudnya sebagian yang dapat merusak pertemanan. Mari kita sebagai teruna-teruna Kristen saling memupuk persahabatan sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk lawatan kasih-Mu pada saat ini, biarlah firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan dan keteguhan iman kami. Terlebih, kami dapat memberlakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Begitu juga para pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, Bukit Sion, para pendeta, penatua diaken, PHMJ, Kenampelkat, komisi-komisi, pegawai kantor, dan juga panitia pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan bagi mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat Satgas yang ada di gereja kami Bukit Sion. Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka di mana mereka dengan sukarela memberi diri untuk menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID-19. Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Dan semua ini kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan selalu menuntun dan membimbing mereka di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Inilah kami yang datang kepadamu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, dan om opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati semua obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Dan juga berkati untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, sampai ke aparat terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu, agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk negara kami, jauhkanlah dari rasa membenci, agar negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan PKPT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Untuk mendoakan persembahan kita, mari kita berdiri. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas pernyataan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Vision Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan hari ini tanggal 14 Maret di minggu ketiga Prapaskah. Kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu Kaluminar, yang sudah menjadi saluran berkat rohani bagi adik-adik dan kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kaluminar di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga pelayanan Kaluminar di LHPT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah mengikuti HMPT kita pada hari ini, yaitu yang beribadah dari rumah masing-masing ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kepada adik-adik yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah kita pada hari ini, baik itu liturgos, doa syafaat, dan juga sopal group. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan Kanela juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang selalu setia membantu kita di dalam setiap perekaman ibadah LKPT. Nah adik-adik, Kanela mau mengingatkan kepada adik-adik dan kakak layan, jangan lupa ya untuk mengetik nama di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran kita di setiap ibadah-ibadah IHMPT melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion Balikpapan. Dan yang terakhir Kanela mau sampaikan, jangan lupa adik-adik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada dan beraktivitas, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga tentunya dengan menjaga jarak ya adik-adik. Itu aja yang Kanela boleh sampaikan pada hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik terkasih, sebelum kita menutup ibadah, mari kita nyanyikan satu lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 97, Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit. Marilah kita menjadi teruna-teruna yang saling memupuk persahabatan sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal sampai berakhirnya ibadah kami ini. Kiranya ibadah kami, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bagi sesama. Terlebih firman yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih. Bapa, terima kasih.